kepada kamu dalam keadaan terpaksa. Sehingga Nabi SAW yang seorang manusia yang begitu cerdasnya dan cerdiknya tidak langsung merespon, tapi dia tanya dulu pada gurunya, yaitu malaikat Jibril. Jibril, kenapa iblis ini dia datang padaku dan dia mengatakan demikian? Apa katanya malaikat Jibril? Gal, iya wahai Nabi, tidak ada seorang pun Nabi dan Rasul yang datangi oleh iblis kecuali dengan satu tujuan, yaitu menjerumuskannya. Kecuali engkau, sekarang dia datang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjawab setiap pertanyaanmu dengan jujur. Kalau dia itu menjawabnya dengan tanpa jujur, maka semua janji yang pernah Allah janjikan kepadanya niscaya akan dicabutnya. Sehingga dia mengatakan, aku datang kepada kamu dalam keadaan terpaksa. Maka kemudian Nabi SAW yang sudah disifatkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, harisun alaikum bil mu'minina ra'ufun rahim, sehingga apa yang kira-kira menjadi sebuah pertanyaan bagi umatnya ditanyakan pada saat itu. Di antara pertanyaan yang pertama kali ditanyakan kepada iblis, wahai iblis, siapakah manusia yang paling kau benci? Maka dijawab oleh iblis, manusia yang paling aku benci adalah engkau dan semua keturunanmu dan semua yang berjalan dengan jalanmu serta memperjuangkan perjuanganmu, itu adalah manusia yang saya paling benci. Nanti lambat laun kalian semua akan merasakan, dan banyak di antara kalian sudah merasakan dakwah capek-capek kesana, pulang ke rumah nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, tiba-tiba istri lain mukanya. Itu termasuk daripada imbasnya iblis itu. Tapi kita harus pintar, kita harus cerdas, tinggal kita keluarkan yang merah, lihatkan sama istri, selesai sudah. Itu maksudnya Nabi SAW, innal mu'minal gawi ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Jadi kita harus menjadi mukmin yang lebih kuat, mukmin yang lebih cerdas. Di antaranya adalah kita memperkuat dengan kita selalu belajar, karena memang itu adalah pesan daripada guru saya, maha guru saya, yaitu Dr. Profesor Said Muhammad Ali Al-Maliki, dan juga Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith, serta semua para guru-guru yang kami belajar kepada mereka, Habib Salim Syadri, Abu Bakar bin Ali Masyhur, Habib Umar bin Hafid. Mereka semua memberikan pesan kepada kami ketika kami pulang dulu, jangan pernah berhenti belajar. Belajar itu tidak ada hentinya, terus kita belajar, karena yang namanya kesempurnaan itu tidak kita miliki. Sudah dipastikan nggak ada seorang pun dari kita yang sempurna, pasti ada kekurangan. Kekurangan itu harus disempurnakan, itu perintah daripada Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Sehingga karena kita tidak sempurna, maka kita harus menyempurnakan terus. Sampai kapan? Sampai karena penyempurnaan itu sesuatu yang dihimbaukan, sesuatu yang diajarkan dan dianjurkan, maka itu ada suatu ibadah. Sedangkan ibadah itu diperintahkan Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakan yakin. Memang benar, ta'allamu minal mahdi lal hadi, itu bukan hadis, tapi hadis-hadis itu menunjang akan arti daripada kalam tersebut yang begitu familiar di dalam telinga-telinga kita. Oleh karena itu, iblis itu sangat tahu kalian itu kalau dibiarkan menjadi seorang ustadz nanti, maka akan merepotkan mereka. Sebelum merepotkan mereka, apalagi sampai sudah menjadi seorang ustadz, seorang faqih, yang jangankan antum berbicara, jangankan antum bertindak, jangankan antum sampai mengajar, menulis dan sebagainya, nafasnya antum saja bisa membakar mereka. Itulah maksud daripada la faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid. Satu faqih saja itu lebih berat untuk dihadapi oleh iblis melebihi daripada 1000 ahli ibadah. Sehingga Habib Ali Sayyidul Maulid, beliau pernah bercerita, ada seorang yang ahli kasyaf, yang dia itu melihat ada setan yang sedang ingin masuk ke masjid tapi tidak masuk masjid. Dia nunggu di pintu masjid. Didekatinya oleh si alim tersebut dan berkata kepada setan itu, setan, ngapain kamu di sini? Maka kata setan itu, aku ingin menggoda orang yang sholat itu, tapi yang tidur di sampingnya itu mencegahku untuk masuk ke dalam masjid. Siapa yang tidur itu? Ternyata seorang ustaz. Jadi tanpa terasa, tanpa dinyana, ternyata kita ini yang berlakukan ustaz itu artinya itu profesor ustaz itu. Jadi kita lebih tinggi daripada dokter. Dokter tuh nggak ada apa-apanya, ustaz tuh lebih tinggi daripada dokter. Jadi sampai sekarang saya itu mencari
mencari gelar profesor itu sampai nggak dapat ngantri sampai di departemen Kementerian Agama, sampai sekarang masih belum keluar juga. Wah, antum sudah ustadz semuanya, masya Allah, profesor semuanya. Artinya ustadz profesor, subhanallah. Jadi memang tepat para guru-guru kita, kakek moyang kita menyematkan kalimat ustadz itu di depan kalimat nama-nama kita, karena kita sudah mengajar mereka. Oleh karena itu kita ini akan dimusuhi. Dan kalau kita ingin tahu bagaimana Allah Ta'ala telah menyatakan dan memperingatkan kepada kita, inna syaitana lakum kana aduun mubin walaqad ahadna ila bani adam la ta'budu syaitan inna syaitana lakum aduun mubin. Berapa banyak itu ayat yang menjelaskan tentang permusuhan setan kepada kita. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda dan menjelaskan kepada kita semuanya, kalau seumpama seorang manusia itu tidak dijaga oleh malaikat hafadhah yang berjumlah 7 orang itu, maka niscaya kalian itu akan dicincang-cincangnya, dibunuhnya dengan cara dicincang-cincangnya sampai terpotong-potong badan-badan kita. Saking bencinya, saking dendamnya, saking kusumatnya iblis itu pada kita sebagai anak cucu daripada ayah kita semuanya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Apalagi pada kita yang selalu menyeru kebaikan, yang selalu berdakwah di jalan Allah dan sebagainya. Oleh karenanya beruntung ini sebuah kenikmatan yang tidak bisa digantikan dengan apapun yang ada di dunia ini, nggak bisa. Kalau kita seumpama sekarang ini tugas kita, sebagaimana saya punya abah berkata begini, kalau seumpama ada satu orang yang segar datang kepada Abi ingin membeli dan mengganti pekerjaan Abi sebagai seorang mudir, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang dai dengan dunia dan seisinya, Abi tidak akan jual. Kenapa? Karena Abi sangat yakin kita semua ini kerjanya untuk siapa? Kepada siapa? Kepada kiai? Tidak. Kita semua kerjanya pada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, ana khairu mukafi fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafi'uhu fa ana ukafi'uhu yaumil qiyamah. Aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Kalau seumpama ada di antara kalian yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak mendapatkan balasan darinya, jangan khawatir, aku akan balasnya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Kalau itu disampaikan oleh Nabi Muhammad terkait dengan orang lain yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain tersebut tidak membalasnya, bagaimana kalau kita bekerja untuk Nabi Muhammad? Kita mengentaskan kebodohan umat Nabi Muhammad, kita meneruskan dan merealisasikan keinginan cita-cita daripada Nabi Muhammad yang tidak ada lain adalah tidak ada satupun daripada umatnya yang masuk dalam neraka, tapi semuanya masuk dalam surga. Lewat siapa? Melalui kita semuanya, para ustaz-ustaz ini. Apakah Nabi Muhammad tidak akan membahasnya? Saya punya abah bila berkata begini, paling sedikit balasan untuk kita ini sebagai ustadz-ustadz ini, dai-dai ini, para donatur yang perhatikan perjuangannya Nabi SAW, paling sedikit ketika kita meninggal dunia Rasulullah hadir bersama kita. Mau itu kenapa? Tinggal kita itu hanya menyempurnakan saja. Jadi ustadz itu bagaimana yang benar? Nah, ini karena ustadz itu selama dia itu menyandang ustadz, ya salah sendiri. Selama itu pula setan itu tidak akan bakal jauh. Setiap pondok pesantren ditinggal oleh kiainya, maka di situ setan yang paling banyak bercokol. Setiap pengusaha yang baik meninggal dan meninggalkan anak-anaknya, maka disitulah setan yang paling banyak bercokol. Kenapa? Ini tahu satu-satunya cara untuk memecahkan konsentrasi mereka itu bagaimana caranya supaya mereka itu tidak akur. Mereka berebutan dan sebagainya, kekuasaan dan sebagainya, itu masuk setan, gak bakal membiarkan itu. Bahkan manusia itu kapan lepas daripada setan? Gak bakal lepas sampai terlepas rohnya. Bahkan ketika akan merenggangkan nyawa dari badannya di detik-detik akhirnya, yang datang kepada kita bukan setan biasa, tapi bahkan setan yang kakap, bahkan iblis sendiri akan datang. Kenapa? Saking gak mau membiarkan kesempatan itu hilang daripada setan, kita tidak menemaninya kelak nanti di neraka. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Kalau kita kemudian meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga kita semacam itu semuanya, maka setan itu akan memukul-mukul kepalanya dan akan berduka selama 40 hari 40 malam, menangis-nangis dan memukul-mukul kepalanya karena kematian seorang muslim dan pada husnul khotimah.
Tapi sebaliknya, kalau ternyata didapatkan ada satu orang saja yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, maka mereka berpesta pura selama bermayoran selama 40 hari 40 malam lamanya. Tapi ya terjadi sekarang ini, kita lihat baru-baru ini ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang suster atau tepatnya perawat laki-laki yang dia itu bekerja di salah satu rumah sakit di Mojokerto selama 10 tahun lamanya. Kata beliau, ada sekitar 1000 orang yang sakarat yang aku pernah saksikan ketika dia di akhir hidupnya. Ternyata dari sekian banyak yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW sebagai syarat kunci untuk mendapatkan husnul khotimah, ternyata dari sekian ribu cuma 9 orang saja. Berarti berapa? 9 orang dari 1000. Berapa persennya? 9 orang dari, bukan 90, tapi 9 orang daripada 1000 yang hanya tercatat bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang telah disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, yang mutur maru ala ma'asya alaih wa yusyarru maru ala ma mata alaih. Setiap orang itu meninggalnya bagaimana, Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita bagaimana cara meninggalnya. Kata Nabi Muhammad, meninggalnya seseorang tergantung bagaimana dia isi kehidupannya. Kalau seperti kita ini setiap hari mengajar, kecuali 1 hari 1 minggu kita libur, apakah kemudian kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah? Hasya wa kalla. Mau diganti apa? Mau ditukar dengan apa nikmat yang besar ini daripada Allah Ta'ala kepada kita? Lalu kita merasa kemudian yang kita dapatkan ini nggak ada seberapanya. Na'udzubillah. Ini ada seseorang yang mengkufuri nikmat Allah yang begitu besar. Sebentar, oleh karena saya bilang, Abah berkata begini, sabar ya, para ustadz sabar, para dai sabar, karena kalian adalah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad karena telah merealisasikan dan menyampaikan hajatnya Nabi Muhammad, yaitu menjauhkan kebodohan daripada umat ini sehingga mereka benar-benar tahu untuk apa mereka itu hidup di dunia ini. Bahkan Al-Habib Ali Habsyi Sayyidul Maulid, beliau katakan, tidak ada satu jalan pun yang paling cepat untuk meraih kewalian melebihi daripada jalan berdakwah ilallah. Apa itu berdakwah ilallah? Berdakwah ilallah itu adalah menyerukan kebaikan, melarang daripada sebuah keburukan. Pekerjaan siapa itu? Pekerjaan kita semuanya. Setiap hari kita mengentaskan kebodohan, setiap hari kita memperingatkan pada para santri-santri kita untuk memperingatkan lagi kepada mereka yang belajar nantinya kepada mereka bagaimana kita itu bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan jauhi segala larangannya sesuai dengan petunjuknya. Itu yang kita lakukan setiap hari. Ini kan dakwah. Sehingga Imam Nawawi berkata, "Falaulal auliya ulama faman." Kalau bukan para ulama itu sebagai para wali-wali Allah, siapa lagi wali-wali Allah di muka bumi ini? Siapa lagi? Nggak ada kita ini. Cuma kenapa kita yang juga bisa punya karomah? Kenapa kadang-kadang kita tidak bisa mengeluarkan dan menampakkan karomah? Karena masih belum sempurna. Hatinya masih banyak sifat irinya, sifat dengkinya, masih merasa saingan dalam urusan dunia yang sangat kecil itu, sehingga dia mengatakan, wah ini adalah ranah saya, ini daerah saya, kekuasaan saya dan sebagainya, sehingga dia melupakan bahwasanya dirinya itu adalah hamba Allah yang diatur, bukan mengatur. Allah yang mengatur semuanya. Dia lupa itu bahwasanya ridho wa taslim itu adalah makom daripada para aulia Allah yang paling tinggi, itu adalah ridho wa taslim. Dia sudah lupa. Oleh karena itu maka tidak tampak yang namanya karomah itu. Tapi kalau mereka benar-benar nggak nunggu sampai menjadi ustadz senior, tapi ketika dia sudah mengajar sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith yang beliau katakan dalam qasidahnya yang sangat terkenal, la syai'a kal ilmi qattu siru ilaihi wa huttu fi majlisil ilmi sirrun bihil wizru anna duhatu wa rizqu ya'tika sahlan wa in amma fin nasi gahtu ya jahilan qadra husma ma mislahu gattu. Itu Habib Ahmad bin Umar Smith yang dijuluki dengan kutbud dakwah, karena hidupnya itu, didannya itu, adatnya itu, kebiasaannya itu setiap hari tidak ada lain kecuali berdakwah ilallah. Bahkan mengajarnya dia itu melebihi daripada mengajar kita. Kita mengajar di tempat, di kelas yang teduh dan sebagainya, tapi mengajarnya beliau tidak. Beliau keluar di saat orang-orang sedang istirahat, tepatnya di siang hari ketika terik-teriknya matahari,
keluar bawa makanan, bawa minuman, pergi ke ladang-ladang, pergi ke tempat-tempat kerja. Di situ ditanya apa yang belum kalian ketahui. Sudah bisa sholat, sudah bisa wudhu, sudah bisa tayamum, sudah bisa cara mandi yang benar, diajarkan dengan latennya. Bahkan ada di antara mereka yang sedang membajak tanah. Maka beliau katakan, ya Habib, saya ini sedang sibuk. Biarkan itu sibuk dengan sibukannya, enggak apa-apa. Saya akan membaca saja dan saya akan menjelaskan kepada kamu sambil kamu itu bekerja. Sehingga beliau itu jalan di belakangnya. Tahu sendiri, yang namanya bajak tanah bagaimana? Tanah itu ke belakang, sehingga baju beliau itu semuanya jadi hitam. Tapi semuanya itu dilakukan, dikorbankan semuanya untuk apa? Membahagiakan Nabi Muhammad SAW.